tapi uh, nggak apa ya, jadi nanti mungkin bisa dirembuk lagi untuk kuliah pengganti kemarin, bisa dilaksanakan di minggu ini atau enggak gitu ya. Misalkan bisa ya, kemungkinan saya sih agak longgarnya di hari Jumat atau Sabtu. Jumat sebelum Jumatan gitu ya mungkin, atau Sabtu sore mungkin bisa dirembuk lagi kapan bisa boleh mengganti. Kalaupun nanti misalnya nggak ketemu jadwal yang match yang cocok, ya terpaksa kita tetap jalan aja lah, maksudnya tetap jalan perkuliahan seperti biasa, dan artinya kita akan mundur 1 minggu daripada kelas yang lain gitu aja. Kita genapkan atau kita tambahkan di belakang, insya Allah gitu. Nah, kemudian hari ini kita akan bahas mengenai kalender dan waktu. Nah, ini kalender dan waktu kenapa penting atau kenapa kemudian masuk dalam pembahasan astronomi, ya karena dalam perhitungan kalender dan juga perhitungan waktu ini erat kaitannya dengan pergerakan dari benda-benda langit ya, seperti bumi dan bulan, dan juga kaitannya dengan kita yang mengitari matahari gitu. Tapi juga ada beberapa sistem penanggalan atau sistem kalender yang bahkan melibatkan planet-planet lain. Nah, ini yang akan kita diskusikan siang hari ini. Jadi sebelum kita ke materinya, sebelum kita ke materi, kita diskusi dulu mengenai sistem kalender. Nah, sistem kalender apa saja sih yang sudah pernah Anda ketahui? Dan ini kita studi kasus ya. Sistem kalender yang sudah diketahui, lalu coba dicari informasi mengenai sistem kalender tersebut, mengenai apa sih dasar perhitungannya, kemudian bagaimana perhitungannya, atau mungkin istilah-istilah apa yang digunakan dalam sistem kalender tersebut gitu ya. Misalkan ada berbeda-beda ya, misalkan di kalender Cina ada penyebutan tahun dengan nama hewan, kemudian kalau di Jawa itu ada juga penyebutan hari dengan pasaran. Nah, itu seperti apa sih perbedaannya gitu ya. Nanti silahkan kita diskusi dulu ya, sekitar 5-10 menit ini deh. Jadi 5-10 menit di awal ini coba Anda cari informasi mengenai sistem kalender yang ada di seluruh dunia. Mungkin bisa digunakan di beberapa daerah di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia ya. Tuh, kemudian nanti juga silakan cari informasi, kemudian nanti disampaikan kepada teman-teman. Recording in progress. Sampaikan kepada teman-teman hasil pencarian informasi Anda di sumber-sumber yang terpercaya, sumber-sumber yang valid gitu informasinya. Lalu nanti saling menambahi kalau ada tambahan-tambahan info gitu ya. Oke, jadi sistem kalender apa dan bagaimana perhitungannya, berdasarkan apa, silahkan Anda cari informasinya. Kalau yang Syamsiah atau kalender Masehi dan juga kalender Hijriah barangkali sudah sangat umum ya, jadi mungkin itu kita exclude dulu, kita nggak bahas di diskusi ini. Jadi selain itu, coba cari sistem kalender yang lain selain Masehi dan Hijriah. Coba cari sistem kalender lain dan bagaimana perhitungannya atau dasar perhitungannya. Cari informasi mengenai itu sekitar 5-10 menit ke depan.
Oke, sudah ya. Yuk, siapa yang mau menyampaikan duluan? Kalender apa, sistem kalender apa yang sudah ditemukan informasinya? Monggo. Kalau nggak ada nih saya tunjuk nanti ya, biar nggak ngantuk. Yuk, siapa? Saya Bu. Oke, silahkan Mbak Sekar Ageng. Kalau yang menurut sumber yang saya baca itu ada kalender Masehi Bu. Itu didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari dari satu titik tertentu ke titik itu berputar terus kembali ke titik itu Bu. Seperti itu. Selain Masehi apa? Ada ketemu yang lain? Bagaimana Bu? Selain kalender Masehi, ketemu kalender yang lain enggak? Belum itu Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambah itu. Oke, baik. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nambah ini kalender Masehi. Saya izin menambahkan Bu. Ya, silakan. Ini ada, kalau nggak salah, kalau dari sumber yang saya baca itu ada kalender, ada yang namanya kalender Saka. Betul tidak Bu sebelumnya? Iya. Ya, emang ada Ya, kalender Saka. itu berasal dari India dan kalendernya itu merupakan sebuah penanggalan Syamsiah sama Maria juga, atau kalender kalau di sini lunisolar. Dan itu ya era Saka dimulai tahun 78 Masehi, kurang lebih seperti itu. Dan untuk kalender Saka ini itu dibagi menjadi 12 bulan, kurang lebih begitu Bu. Ya, ada kalender Saka ya, yang itu asalnya dari India, menggabungkan antara pergerakan bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi dunia. Dan itu juga sebenarnya dipakai di Bali ya, di teman-teman kita yang Indo Bali itu juga digunakan, tapi sepertinya perhitungannya agak berbeda. Nggak tahu, saya juga nggak tahu detail perbedaannya, tapi sama-sama pakai ini apa namanya, tahun Saka. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Yang lain silahkan. Ada lagi? Mbak Sinta silahkan. Suaranya tapi kecil banget. Kalau yang saya dapat itu ada kalender Maya. Ini Kalender dirancang peradaban Maya di Amerika Tengah. Digunakan untuk menentukan peristiwa yang mereka alami. Untuk kalender ini dibagi menjadi 3 sistem kalender. Ada kalender Solkin untuk menjadwalkan upacara keagamaan berlangsung selama 90 hari, dan kalender Haab atau kalender sekunder yang berlangsung selama 365 hari untuk memprediksi kiamat. Oke, kalender Maya ya, digunakan oleh suku Maya.